pagi kamu. Selamat pagi, sehat? Sehat. Gue tuh kan eh, apa recover dari flu yang kemarin nih, influenza. Ah, 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 ah. Kayaknya rasanya tuh sama kayak influenza gue yang 3 bulan lalu. Lo ingat gak sih yang gue pernah sampai sampai infus Neurobion? Oh iya, 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 iya. Ingat. Heeh. Rasanya tuh abis flu-nya udah sembuh tapi ngilu-ngilu badannya, sendi-sendinya tuh masih stay. Nah terus jadi Mm-mm. kemarin selesai event gue pikir gue mau beli suplemen Neurobion gitu. Terus gue minum pas di rumah. Lo tau apa, dari jam 7 malam Hmm, hmm. itu rasa kantuk gue itu tak tertahankan, tau gak lo, Wet? Oh, disuruh Gue tidur lo berarti. gila, gue tuh ngantuknya tuh sampai kayak gue nonton nonton TV, sampai itu TV nonton gue, kayaknya gue tuh sampai, lo tau kan tipe ngantuk yang udah nggak bisa ditahan. Ah, ah, Aduh, tahu, tahu. jam 8 malam gue tidur. Aduh, itu enaknya minta ampun. Oh, So good, so good. bangunnya jam berapa hari ini? Tadi sih gue bangunnya pagi, dari jam 5 gue udah buka mata, udah kerep-kerep gitu. Mm-mm, Gue udah mm-mm, pelirak-pelirik gitu, tapi gue masih di tempat mm-mm, tidur. 5.30 lah gue bergerak dari tempat tidur. hmm. Oh, ini Hmm. kayaknya memang harus digalakan ya untuk vaksin influenza karena Iya. ini bener-bener lagi kacau banget gitu ya. Temen gue sempat ada yang bilang kayak dia bilang gini, kayaknya sebenarnya ini COVID deh. Cuma karena kita udah biasa gitu ya, jadi akhirnya kayak COVID-nya ya udah gitu aja gitu. Iya, 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 true, betul, betul, betul. Influenza tipe A deh kalau nggak salah tuh. Ada tipe A sama Mm-mm, tipe B gitu. mm-mm, Dan mm-mm, mm-mm. kemarin gue beli suplemen gue itu di Century ya. Semua orang yang ngantri bareng gue nyarinya obat flu. Hmm, lu kemarin minum suplemen apa? Neurobion ya berarti ya? Iya, Neurobion. Kan itu ada yang bilangnya, Oh, itu bukannya buat syaraf ya. Neurobion kan isinya, dari yang aku baca ya, teman-teman. Vitamin B ya, B. B12, B kompleks. Iya, B kompleks, ada 3 jenis B lah di situ. Mulai dari yang B aja, mulai dari yang B tapi doyan ngarep, mulai dari yang B tapi cuek-cuek gemes. Ngerti? Iya, 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 iya. Luar biasa ya. Jadi rasanya tuh B-nya tuh kompleks. Mas Dev tuh kalau bisa dibilang ya sangat aspirasional loh, aspirasional gitu. Penuh dengan aspirasi gitu. Ada B yang B aja, ada B yang Mm-mm. B ngarep, ada yang Mm-mm. B tuh B manja ya, ada macam-macam Mm-mm. gitu ya. Mm-mm. Aspirasional sekali, bener-bener ya. Iya. Lo tau gak sih arti kata aspirasional itu apa? Orang yang penuh aspirasi. Pinter. Seneng banget nih gue ngobrol sama orang pinter gini. Gue Cici suka capek Denny. ngobrol. Gue suka capek ngobrol sama orang yang nggak jelas gitu. Tapi lo tau nggak kenapa gue pengen bahas aspirasional? Ini bahas aspirasi ya, bahas aspirasi ya, bahas aspirasi ya, aspirasi. Jadi gini, kan gue running an advertising agency ya, saben-saben ketemu sama klien tuh, kita tuh pingin brand kita tuh aspirasional, terus gue Oh mulai gitu. gini, Oh gitu. Sekarang brand tuh sexy wordnya tuh gitu, aspirasional. kita tuh memang kita adalah brand yang aspirasional. Oke, aspirasional. Ada dua keyword. Satu aspirasional, satu lagi adalah viral. Ya, gitu ya, viral ya, viral. Pokoknya kita pengen iklan kita viral gitu ya. Campaign kita viral sama brand kita aspirasional. Nah, itu dah, gitu dah ya pokoknya ya. Ah, Terus gue tuh mulai gini gitu ya. Kan kalau dari situ gue selalu oke, kita kembalikan dulu kepada bentuk dasar gitu ya. Kita kembalikan dulu kepada rumusan awal. Apa sebenarnya aspirasional ini? apa Akhirnya sih? ketemu. Aspirasi Nah, dan inspirasi kan dua hal yang berbeda loh. beda ternyata. I thought aspirasi sama inspirasi itu sama. Samanya cuma di pirasi.
Satu, Inspirasi. iya kan? Satu, inspirasi. Dua, Satu, aspirasi. aspirasi. Iya kan? Ya. Kalau menurut ini, correct me if I'm wrong ya, Imho, lo boleh tanya Gemini, lo boleh tanya ChatGPT, lo boleh tanya Taurus, lo boleh tanya Capricorn, lo boleh tanya Leo, terserah lo mau tanya sama siapa. Apa sih bedanya aspirasional sama inspirasional? Kalau inspirasi kan lo memberikan dorongan baik untuk orang yang disebut sebagai inspirasi. Lo membuat orang bergerak untuk dapat melakukan apa yang juga lo lakukan. Itu kan inspirasi. Oke, lo mencontohkan. Yes. Memperlihatkan sehingga orang mencontoh. Yes. Mengikuti gitu ya. Aha. Itu inspirasi. Kalau aspirasi? Ternyata adalah harapan, cita-cita, keinginan, niat mulia, itu aspirasi. Harapan, cita-cita, niat mulia. Iya. Oh. Gampangnya gini, lo mau jadi apa sih? Lo kepingin hidup lo kayak apa sih? Oh, itu makanya mungkin pertanyaan kalau di HRD atau kita lagi di panggung Miss World, what do you inspire to be? Hah, kok inspired lagi? Aspired Iya, dong. Aspired, harapan, cita-cita. Aspire to be. Jadi aspirasional adalah seseorang, kelompok, atau sesuatu yang penuh dengan aspirasi. Kayak visi misi kata Hartanto. Belum sampai ke visi misi sih bab Gemini Ini. gue. Iya, itu kayak aspirasi itu mungkin kayak kalau visi misi itu udah jadi tujuan kayaknya menurut gue ya. Kayak aspirasi itu kan Mungkin harapan visi cita. kali ya. Iya, visi. Iya, Visi. Ya. Lo mau mengarah kemana nih? Lo ingin menjadi seperti apa? Lo ingin Iya. dilihat seperti apa tuh aspirasi? Cita-cita. Oh, ngantuk ya, ngantuk. Lo emang bener-bener ya, udah 2 hari nih gue hitung-hitung nih. Gak tertarik lo sama obrolan gue. No. Jangan lo salahin vitamin B kompleks lo. Gue tahu lo mau nyalain neurobion lo sekarang. Lo emang gila ya. Lo ada gila-gilanya. Lah, memang gue lo emang bener-bener. Lah, kalau gue waras gue gak jadi temen lo. I don't know with my body, Iwet. Aduh, I'm so Gila ya lo bisa nguap. Oh my god. Lo nguap lebar banget tadi, David. Lo Gila ya lo. Aduh, nggak tahu, Wet. Kayak badan gue ngantuk. It is what it is. Gue nggak bisa ganti kali setelan badan gue. Dia membutuhkan apa yang dia butuhkan. Bodoh amat. Gila, serah lo. Ngomong lo tata krama, ngomong lo inspirasi aspirasi. Lo ngomong sama gue, lo nguap. I'm so sorry. Sorry. Gila ya lo, bener-bener deh. Oh, aspirasi. Kalau gitu gue tanya sama lo, membawa kepada lo. Kalau gue dulu, gue mau tanya sama lu, Ya udah, sok. Coba kita bahas ya soal aspirasi ini ya. Kalau lo sendiri, apa aspirasi lo? Aspirasi itu kan harapan, cita-cita, tujuan. Kita bawanya gini. Dave Hendrik tuh ingin dilihat seperti apa? Dave Hendrik tuh ingin menjadi apa sih? Dave Hendrik tuh ingin mencapai apa sih dalam hidupnya gitu? Apa, Bo? Jangan. Bomsek biasanya mati muda. Yang muda-udah bomsek pada mati muda. Jengong. Bomsek pada mati muda. Coba lo lihat Marilyn Monroe bomsek mati muda. Siapa lagi coba? Kan? Ya kan? Jangan. Ganti. Gue apa ya harapan, cita-cita dan tujuan gue? Gue ingin dilihat seperti apa gitu maksud lo? Iya, kan penuh dengan kan gini. Kalau misalnya dibilang Dave itu aspirasional ya. Kenapa dia aspirasional? Karena dia penuh dengan aspirasi. Orang tuh kalau ngeliat lo kayak, ih gue pingin lo jadi kayak dia gitu.
Oh, oke. Mungkin ini tidak datang dari diri gue sendiri ya, Iwa. Tapi gue nggak pernah mencanangkan atau menciptakan ini secara sengaja. Tapi it comes, ini gue manufacture, anjray. Gue simpulkan mungkin dari omongan orang kalau ketemu gue, kalau udah di pot gitu ya. Apa Ada yang bilang lagi? gini, udah ngantuk dikasih pertanyaan sulit, ini mah ribet Iya. pasti. Aduh. Ini mah pasti ribet nih. Ini mah pasti ribet. Nah gini, orang-orang tuh ini komentar orang kalau ketemu gue gitu ya gini. Aku tuh suka deh Kak sama kamu gitu karena kamu mampu untuk hidup menjadi diri kamu sendiri. Itu yang selalu orang ucapkan kepada diri gue, Iwan. Mereka bilang kamu tuh kayaknya tidak peduli orang mau menuntut apa dari dirimu, orang minta apa dari dirimu. You can be yourself, your authentic self. Itu yang orang-orang bilang. Terus gue suka tanya sama teman-teman gue, do you guys perceive me as somebody like that? Gitu, orang yang emang living authentically. Iya. Oh, oke. Jadi mungkin itu kali ya make sense gak sih? Yang Kurang ya? Belum kurangnya. ya? Emang lo apa? Emang lo apa? Lah, lu mau nyontek ya jawaban gue ya? Kagak, gue pengen tahu aja gitu kayaknya formulanya kayak apa. Kalau gue itu tadi pagi tuh gue sambil cuci piring gitu ya, habis gue berenang, habis apa kan gue siap-siap gitu. Terus gue sambil cuci piring, gue mikir iya ya, kalau ditanya balik ke gue, aspirasi gue apa? Oke. This might sound lame. Nah, lu pasti, beyond this world deh. Coba gue pengen tahu. Coba apa? Masa jawaban gue ingin jadi orang dipandang? Oh my God, Iwet. Finally ya. Ini boleh jujur gak sih? Boleh. Finally, itu jawaban paling jujur dari tahun 2023 semenjak kita siaran loh menurut gue. Masa? Gue perceive itu sebagai 100% you're being honest with Geng Duet pagi ini. Iya, kayaknya ya. Dan gini ya, aspirasi itu kan nggak ada benar atau salah ya. Kalau memang Nggak emang ada. lu pengen orang dipandang, ya udah nggak apa-apa gitu. Iya. 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 Gue tuh Ternyata- sebenarnya, gue tahu sekarang. Apa? Gue tuh ingin menjadi orang yang disukai dan dicintai. Oh. Ini tuh ada hubungannya sama masa kecil kita nggak ya? Ya ternyata secetek itu, Wet. Dan maksud gue gini, tunggu ya. Kayak lo bilang lo pengen jadi orang dipandang. Ya mungkin buat orang gini, jijai banget. Tapi it's your life. It's your want, it's your needs gitu. Dan itu kan menggambarkan sebetulnya apa yang lo lakukan selama ini kan. Dan ketika gue bilang gini, gue tuh cuman pengen disukai dan dicintai gitu. Itu tuh kan kayak makanya gue people pleaser, makanya gue berusaha menjawab setiap komen orang gitu. Pada dasarnya at the core of it, walaupun orang ngelihat gue, lu tuh kayaknya mampu menjadi diri lu sendiri kan, kayaknya kesannya gue nggak peduli gitu ya, orang suka sama gue apa enggak gitu. Ternyata enggak. Ternyata gue tuh cuman pengen disukai. I like being like, and I love being loved. Yola Natasha bilang ini, dicintai dan dibiayai. Nggak salah. Ada benarnya. Gini, karena itu runtutan siklusnya di kepala gue. Kalau lu Habis udah dicintai. disukai dulu, lu udah disukai, lo akan dicintai, baru kemudian lo akan dibiayai. Nggak boleh kebalik, karena kalau lo nguber yang dibiayai dulu tanpa dicintai dan disukai, lo cuma jadi barang. Ya, bener ya. Apalagi kalau udah dicintainya ugal-ugalan. Wah, ya bisa punya kos-kosan Dave Hendrik. Yes, itu sebabnya ya Iwet ya. Itu sebabnya ya. Makanya gue ketika gue suka dan gue cinta sama orang, itu tuh gue nggak pernah nggak 100% Wet. Gue tuh selalu all out. Karena mungkin itu refleksi diri gue ya. Gue berharapnya gue tuh diperlakukan seperti itu oleh orang. Maybe ya. Gue kemarin tuh ketemu orang yang bilang gini,
boleh nggak sih nggak terlalu kelihatan kalau lu suka sama orang itu? Nah gue tuh nggak bisa, gue bilang. Gue tuh nggak bisa. Gue tuh all in or not. Oke. Itu ya. Kalau lu, Since apanya? bahkan tadi lu, kenapa lu pengen dipandang gitu? Kalau gue kan tadi membedah. Nggak tahu. Kalau gue kan oke, gue coba trace back gitu ya. Kenapa lo ketawa? Kata Hakiki gini, dicintai, dibiayai, baru dibuahi. Aduh, susah, itu susah. Ya, masalahnya kagak ada yang bisa dibuahi kalau buat Dave Hendrik. Aku nggak punya buah, aku cuman biji-bijian, tapi nggak Ada bisa di tumbuh. mana-mana. Ih, geli, ih, najis. Ih, Jijay ya saya, Jijay, ih. Oke, kalau gue coba look back, melihat ke belakang, bisa jadi kenapa gue ingin dipandang, itu adalah memang hubungannya sama masa kecil lagi. Kenapa masa kecil? Karena nggak mungkin sih, bukan mungkin, tapi gue merasakan tidak enaknya dipandang sebelah mata. Oke. Paham ya? Jadi kan nggak enak loh rasanya dipandang sebelah mata tuh. Dan gue lumayan tumbuh dengan itu gitu, yang kayak nggak bisa olahraga, nggak ini, nggak itu, ini mah nggak akan jadi, ini kayak gitu gitulah. Sehingga akhirnya mungkin itu yang membuat gue jadi tumbuh sebagai orang yang mencari pembuktian. Oke. Gitu. Dan ya udah, gue kejar, kayak gitu caranya ya supaya dipandang, dan itu yang kemudian gue lakukan gitu. Ini ringan dan sederhana ya. Coba buat geng duet gitu. Kalau lo nggak bisa jawab sekarang, kalau lo bisa jawab sekarang, coba drop di kolom komentar. Apa aspirasi hidup lo? Lo tuh pengen dipandang seperti apa? Apa harapan? Apa keinginan? Apa cita-cita lo? Kalau lo punya dan udah tahu, jujur aja, we don't judge. This is a very safe space. Sebagaimana Iwet dan saya become very vulnerable dengan keinginan kita gitu. Kalau lo nggak tahu lo aspirasinya apa, disimpan dan ditanyakan, karena ternyata lo bisa jadi tahu why you do the things you do in your life gitu. Coba kita iya kan, itu menjadi motor penggerak gitu. Jadi orang baik, pengen dilihat as a good mom, freedom, pengen dicintai secara diterima, being famous, pengen dicintai, acceptance. Acceptance tuh enggak. Berarti kalau dia tulis acceptance berarti ingin diterima. Ingin aspirasinya. Diterima, Iya, aspirasinya ingin diterima. Ingin disenangi, pengen dicintai, dihargai, dicintai tanpa syarat. Menjadi orang tua yang baik, ingin dikagumi, orang kaya dan tidak kesepian, ingin bermanfaat. Ingin berdaya dan bermanfaat. Coba, nggak tahu ya. Maksud gue gini, coba lebih jujur lagi. Deeper, ya. Maksud gue kayak ingin menjadi orang yang bermanfaat, ingin coba deh, lo gali lagi. Kayak gue tuh tadi sambil mikir gitu ya, keluar jawaban yang menurut gue kayak enggak. Gue gali lagi. Iya. Gue gali lagi sampai akhirnya kalimat itu tuh bener-bener langsung tak gitu. Ya. Dan keluarnya tuh kayak nggak pakai filter, dia keluar sendiri. Gue pengen dipandang. Yes, me too. Ya, yang lo begitu denger juga kan berasa kayak kok gue geli juga ya gitu. Ada gitunya. Tapi itu paling jujur menurut gue. Ternyata gitu ya. Kayak ingin kaya tuh menurut gue aspirasi dari dalam diri. Iya, tapi menurut gue itu masih bisa digali. Ingin kaya itu menurut aku, it only means to a tool. It only tools to a means, kebalik. Ingin kayanya kenapa? Bisa jadi lo ingin kaya karena ketika punya banyak duit, lo merasa lo punya kuasa. Berarti lo ingin berkuasa. Bisa jadi ketika lo punya duit, lo dipandang. Berarti lo sebenarnya inginnya dipandang.
You know, berarti bisa jadi karena lu merasa kalau lu kaya, lu punya banyak uang, lu bisa berpengaruh. Berarti lu inginnya punya pengaruh, you know? Punya Rossi, ya, gitu. Rossi bilang katanya ingin menyayangi tubuh dan jiwa ini. Ya, kenapa lu pengen sayang sama tubuh sama jiwa lu? You know, itu lebih dalam lagi tuh Nah, kayaknya. ini kan ternyata Sih kayak bunga ingin dipandang karena sering direndahkan oleh orang terdekat. Berarti aspirasi lu ingin dipandang. Ya, itu ya. Ternyata nggak semudah itu. Untuk menjawab pertanyaan sederhana, apa aspirasi dalam hidup lo? Nah, ketika brand-brand itu datang kepada lu, mampukah mereka menjawabnya dengan Tentu kalimat yang tidak. the key is ya gini, the key is gini. Kalau lo nggak tahu apa yang lo mau, gimana orang bisa kasih ke lo? Titik. Aduh, word banget Mas Dev. Thank you for saying that out loud. Iya apa enggak? Iya banget. Kalau sekali lagi ya, kalau lo nggak tahu apa yang lo mau, gimana orang bisa kasih apa yang lo mau? Exactly. Dan yang mengerikan adalah banyak manusia yang punya posisi di dunia ini tidak tahu apa yang dia mau. Yes. And I think that is scary. Yes, itu Iwet yang selalu gue tanyakan kepada diri gue kalau gue terjebak dalam situasi yang membingungkan. Setuju. Apa sih sebenarnya yang gue mau? Iya. What do I really want? Bener. Pinter lagi nih. Vitamin B kompleks nih pasti. Ya. Ternyata vitamin B kompleks selain bisa bikin istirahat dan sembuh flu, bisa mencerahkan otak. Iya gitu, iya kan? Dan jujur aja dengan apa yang lo mau, gue nggak pernah sungkan atau malu loh untuk mengungkapkan apa yang gue mau. Karena prinsip gue tuh gini, kayak misalnya gue kerja sama Iwet, gue akan bilang, Iwet, yang gue mau adalah lo kerja sehari 7 kali. Lo bilang, gue nggak bisa. Oh ya udah nggak apa-apa, berarti kita nggak cocok kerja bareng. Itu aja kalau gue, simple. Gitu. Bukan berarti I hate you, enggak. Berarti kita nggak cocok aja untuk kerja bareng. Bisa ketemu di tengah kali, 5,5 deh. Lo mau 7, gue bisa 4. Ya udah kita ketemu di 5,5 deh, gitu. Bisa kali, bisa. Ya itu kalau gue suka sama lo, gue bisa kompromi. Nah, lo mah gitu, subjektif orangnya. Oh, ya berdasarkan like and dislike. You Lah, ya cannot memang. do that. That Ya is memang. very not fair. Lah memang. Makanya penting untuk suka. Karena kalau orang suka, lo mau kompromi. Iya, gue setuju sama lo. Lo tau nggak satu hal. Gue tuh udah berkali-kali ditegur sama atasan gue. Means itu dari beberapa perusahaan gue bekerja tuh atasan gue udah ngeh gitu. Kamu tuh nggak bisa banget ya ngerjain sesuatu yang kamu nggak suka, atau bekerja dengan orang yang kamu nggak suka. Terus gue bilang gini, shit bener lagi. Itu bener banget loh. Gue kalau nggak suka sama orang, gue nggak bisa kerja, nggak bakal gue kerjain. Dan nggak suka itu bukan personal yang kayak gue nggak suka sama dia gitu ya, nggak. Tapi kayak wah mencela nih orang, malas gue, nggak gue kerjain. Lo tau kan kalau gue bisa apa? melakukan itu. Berpura-pura apa-apa. Bekerja dengan orang yang walaupun gue nggak suka. I can do that. Nggak bisa. I can. Nggak bisa. Tadi lu bilang katanya lu harus suka dulu. Sekarang lu gimana sih? Mulai emosi. Lu bisa, Bo. Lu bisa. Bisa. Lah gue beberapa kali tuh Angie tuh sempat gini, kok lu bisa ya di atas panggung kayaknya cerewet banget, bawel banget, tapi begitu turun diem-dieman, ya gue nggak cocok sama dia. Ih lu gila ya tadi. Kok bisa sih lu? Ya gue kerja aja di atas panggung cocok. Begitu turun panggung ya gue nggak cocok. Bisa gue.
gue susah loh. Gue sampai dibilang gini, do it for the money, you know, we need the money gitu ya. Terus gue gini, yeah I know we need the money, but I cannot. Nah, orang-orang yang lu kan suka pakai gini, take one for the team. Gue, orang-orang jenis kayak gue, Wet. Makanya gue butuh lo. Gue tuh bisa banget. Buat gue majuin. Gue tuh bisa banget. Tai. Iya sih. Iya. Gue sulit sih. Gue sulit. Karena buat gue gini, kalau bekerja ya, kalau udah judulnya bekerja nih ya, geng duet ya, it all boils down to this. From my experience, it all boils down to this. Kalau lo hanya cuman mau bekerja dengan orang yang lo suka, sedikit sekali lo pekerjaan yang bisa lo lakukan. Gue mikirnya gini, Iwan. Gue tahu kita itu baru bisa melakukan sesuatu kalau kita suka. Gue akan cari hal dari orang tersebut yang gue suka. Misalnya, gue gak suka Iwet karena gue orangnya disiplin, Iwet mencela-mencil untuk urusan pekerjaan. Gue orangnya all out, Iwet setengah-setengah. Gue orangnya ekspresif, Iwet pasif. Banyak hal dari Iwet yang menyebabkan gue gak bisa gitu. Tapi kalau untuk urusan pekerjaan, kalau udah mentok, gue akan cari apa yang gue suka dari Iwet yang bisa gue hargai. Kalau udah mentok nggak ada, gue akan gini. Yang gue suka dari Iwet adalah teman kerja gue. Kenapa gue bekerja? Karena gue butuh duitnya dan gue suka sama duit. Gue bisa suka sama lo. Itu kali ya. Lo masih bisa melihat bahwa balik lagi ujungnya kan ke duit ya. Nah, gue tuh agak bodoh masalah itu. Itu gue kalau udah mentok, Iwet. Kalau udah mentok, I cannot find anything I like about you. Gue akan gini, apa paling ujung yang bisa gue suka? Kalau untuk kerjaan, gue nggak suka ini, gue nggak suka ini. Tapi Iwet adalah teman bekerja gue. Kenapa gue bekerja? Karena gue suka uang. Ya udah. Berarti Iwet adalah my means untuk tools gue untuk mendapatkan duit. Langsung gampang gue kerja. Ujungnya kan duit kan. Nah, itu problemnya sama gue. Problem sama gue, ujungnya gue tuh bukan duit. Makanya gue bilang gue bodoh. Gue mau duitnya gede, kalau gue nggak suka nggak akan gue kerjain. Makanya gue bilang balik lagi, gue tuh bodoh. Iya, enggak juga sih. Itu tuh pilihan ya. Itu pilihan. Menurut aku itu pilihan. Gue tahu. Ujungnya adalah balik lagi ke pandang. Nah, atau lu bisa bawa ke situ. Itu benar. Kalau gue melihat bahwa ujung dari project ini, walaupun gue nggak suka sama orangnya, tapi bisa membuat gue terpandang, gue kerjain. Baru nomor 2, duitnya. Nah, sih. Lo itu membantu kan mencari sesuatu yang akhirnya bisa lo sukai gitu. Iya. Gitu. Kan di mana di algoritma gue tuh lagi banyak tuh dating tips. Mungkin karena gue lagi sering lihat-lihat itu ya. Terus kan funny ya, salah satu katanya ada beberapa dating tips yang bilang gini, kalau lo lagi dating itu kan proses seleksi. Lo harus kenali orang, daripada lo cuma nanya, sukanya apa, maca apa kopi, suka jalan-jalan ke pantai apa ke gunung. Coba kalau udah dating gitu ya, setelah 2-3 kali, dig deeper gitu. Lo mulai bahas mengenai shared values. Nah, menurut gue pertanyaan mengenai aspirasi hidup orang itu juga salah satu pertanyaan menarik yang harus wajib yang wajib lo bahas kalau lo pergi dating sama orang. Lo cari tahu core-nya orang itu apa sih? Kayak kita tadi ngobrol gitu, aspirasi kita apa sih? Itu kan dalam banget buat jawabannya. Iya, kayaknya gampang ya pertanyaannya ya. Tapi begitu coba lo jawab kayak, iya ya, gue nggak tahu lo aspirasi gue apa. Bener. Iya. Tapi pertanyaan Mas Dev, kira-kira di pertemuan keberapa kita bisa menanyakan apa aspirasi hidup kamu? Ya lo lihat aja. Kalau ya mungkin kalau pertama, lo kan kita kalau dating berasa ya Iwet ya. Ilah kayak gue sering aja dating. Cuman kan dari dating itu kan kita berasa ya setengah jam itu
enak apa enggak. Kalau nggak enak jangan paksa. Tapi kalau udah suasananya nyaman, aman, itu nice. Kemarin ya lucu ya. You know I love conversation cards, right, Iwet? Iya kan? Yang suka gue mainin tuh conversation cards. Kan I love conversation cards. Yang isinya tuh a deck of questions yang ini seru buat ditanyain sama teman-teman lo. Sekarang tuh kan udah banyak. Ada juga yang isinya dating question, 150 pertanyaan yang bisa diobrolin saat lo dating. Pertanyaan-pertanyaannya pertanyaan-pertanyaan dalam seperti itu, Iwet. Aspirasi hidup lo apa? Apa value lo? Apa yang stuff like that. Kemarin teman gue pergi dating, gue dicerita ya. Temen gue pergi dating, temen gue nih orangnya easy dari strawberry. Karena tiap kali gue mau kumpul, gue ajak main ginian, dia gini, masak gitu. Kemarin dia pergi dating, partner datingnya, after coffee, after meals gitu, dia ngeluarin kartu. 150 pertanyaan yang menarik untuk dibahas saat kencan. Anjay. Shall we play this card? Terus temen gue gini, astaga. And it turned out to be a very intimate and warm session. Ujungnya apa dari sesi itu kalau boleh tahu? Apakah ada aktivitas yang diinginkan atau tidak? Get this. Percuma udah jawab 150 pertanyaan tidak berujung apa-apa. Kalau gua mah jawab 150, gua tanya dulu di depan ujungnya apa nih. Kalau nggak ada ujungnya, ogah. Lu aja main sama keluarga lu. Capek banget kok jawab 150 pertanyaan. Ya nggak 150-nya. Tapi gini. Akhirnya dijalanin sama dia, main dia. Gini, gue mau bercanda boleh ya? Ya, lu pakai nanya dating pertama ujungnya apa, diajak main kartu lu ogah. Gue pernah dating 8 bulan sampai sekarang belum ada ujungnya, masih gue jalanin. Was. Aduh, gue pengen komen tapi gue tahan, gak usah. Oke, lanjut, silakan. Oke, lanjut. Silakan. Terus 150. Terus 150. Terus just to be realistic. Menurut teman gue datingnya seru, datingnya hangat. Ya, he like the person. I think the person like my friend also gitu. Tapi akhirnya it fell apart. Orangnya nggak ada intensi untuk nelfon, komunikasinya nggak dijaga. Lu setuju nggak kalau the key of membina kedekatan, Mel Robbins bilang untuk bisa jadi dekat sama orang, lu tuh butuh 7.000 jam, Iwet, untuk bisa ngobrol dan berinteraksi. 7.000, lu tanya sama Gemini, 7.000 lu bagi tiap hari berapa? Toolsnya tuh banyak untuk bisa dekat ya. For you to feel and connected gitu. 7.000 jam. Dan itu tuh bisa di breakdown. Teks, telepon, ketemu. Nah, lu setuju gak sih kalau dating, lu abis ketemuan, terus abis itu teksnya dingin, nggak ada telepon, nggak ada intensi untuk ketemu berikutnya setelah seminggu. Itu sih menurut gue udah dingin. Udah, there's no connection. Setuju gak lo? Setuju gue. Kalau kan tadi Mel Robbins ya, 7.000 jam untuk lo bisa dekat sama orang. Kalau Titi DJ sama Thomas Jorgi 5.000 detik. Sambil makan pecel lele. Gue suka lagunya, tahu. Gue suka banget lagunya. Gue ulang-ulang terus, gue nggak bohong, beneran. Gue suka banget. Gue juga. Lo bohong gak sih? Enggak, gue nggak bohong. Fun ya. Fun. Dan itu menurut gue cerdas. Liriknya witty, lagunya kombinasi bossa sama dangdut. Keren. Iya. Anyway. Dan promotion toolsnya menarik. Aduh, lucu banget. Lucu banget. Dulnya masih kekes-kekes gitu dari dulu sampai sekarang. Yeah. Lo mau nggak gue colekin Titi DJ suruh bikinin lagu buat lo? Lo duet sama Titi DJ untuk duet.
dia nggak sesayang itu sama gua. Yura Yunita aja duet sama Reza Rahadian. Ya, Reza Rahadian, Mali. Duet aja kan lu suka nyanyi. Apa sih? Ini apa sih? Gue apa sih? Gue mulai keder. Ini serius gak sih? Hah? Iya. Anyway, balik ke dating Lanjut. Nah, terus balik ke dating. Tapi lu setuju apa enggak, Iwet? Ya kan ini karena gini, banyak geng duet itu kan pendengarnya duet siaran pagi itu banyak yang milenial ke bawah kan, Iwet. Salah satu topik pembahasan yang sering ditanyakan kepada gue semenjak gue patah hati kemarin adalah banyak geng duet yang nanya, Om Dave, aku udah dating sama ini. Menurut Om Dave gimana? Om Dave, aku udah dating, rasanya begini. Menurut Om Dave gimana? Banyak banget, Iwet, pertanyaan mengenai dating. Emang dating itu nggak gampang ya. Dating itu adalah proses eliminasi yang tidak mudah. Cuman buat gue, clear sign-nya adalah kemarin teman gue dating dengan 2 orang. Oke, komparasinya jelas banget. Dua-duanya dating. Apa dating? Dua-duanya pergi dating di hari yang sama. Lu bego ya. Oh iya, terus udah gitu. Jadi rentang waktunya sama, maksudnya. Kan kalau kita mau teori gitu ya, rentang waktunya sama. Dating di hari yang sama, 1 pagi, 1 sore. Oke? Ngobrolnya enak, ngobrolnya seru ya. Dan ini dating sehat ya, nggak ngapa-ngapain, makan, ngobrol. 1 orang, tapi dia datingnya sama 2 orang. 1 pagi, 1 sore gitu ya. Oke. Yes, Oke, yes, lanjut. gitu ya. Terus? Perbedaannya apa gitu? Teman gue ini dating sama A sama B. Teman gue itu sebetulnya secara fisik jauh lebih suka sama A daripada sama B. Tapi lepas dari pertemuan pertama itu, yang dingin itu A. Yang B ini menjaga intensitas kedekatannya. Jadi dia chat, dia telepon. Dalam 1 minggu dia ada usaha untuk pergi ketemu berikutnya, nanyain, ngajak, kapan dong kita ketemuan lagi? Ada usahanya. Yang satu itu dingin banget. Terus? Di chat pagi bisa ngebales sore. Ntar chat lagi malam, pendek-pendek. Terus temen gue nanya ke gue, gimana menurut lo? Setelah 1 minggu, yang satu udah pergi ketemu gue 3 kali, yang satu sama sekali belum ada usaha untuk pergi ketemu. Diajakin juga ogah. Terus dia nanya ke gue, terus gue bilang gini, kalau gue dari kacamata orang luar, clear and simple. Yang lebih ada usaha dalam ngejar dan berusaha untuk membuat hubungan ini berhasil adalah si B. Karena usahanya jelas dong. Kan dating itu proses pengen deket. Ya lu lihat aja konsistensi dia dalam nguber lo. Kalau dia chatting tiap hari, ada usaha nelfon, masih minggu ini kamu kapan nih sibuknya? Ketemu boleh nggak gitu? Itu kan berarti ada usaha to make the spark alive and to build the chemistry. Kalau yang satu dingin, gue gini, lupakan. Tapi gue sukanya sama yang A, lupakan. Clearly, that person has no interest in you. Iya apa enggak? Betul, setuju. Gue boleh pipis dulu nggak bentar? Bete. Ya udah, gue kalau gitu mau ngobrol sama geng duet. Setuju apa enggak? Ya kan? Effort aja. Nah, abis ini gue mau share ya. Ada satu konten yang tadi pagi gue lihat dari nama akunnya itu adalah Erika Susain Matchmaking. Sebetulnya obrolan ini ditujukan untuk geng duet yang flooding my DM bertanya mengenai dating. Apakah dia tertarik sama aku apa enggak, Om Dave? Apakah dia suka apa enggak? Apakah dia red flag? Apakah dia green flag? Ini mungkin aku nggak bisa jawab satu-satu, sayang. Aku akan bahas di sini. Hopefully teman-teman dan geng duet dapat sesuatu dari obrolan ini. Ya, nah si Erika Susan ini udah jadi matchmaking 25 tahun di New York. Terus dia membagikan 3 hard truth about dating yang dia pelajari dari pengalaman 25 tahunnya. Ini kayaknya gue mendingan nunggu si botak ya, kalau nggak gue mesti ngulang, males nggak sih? Small. Oke, kalau gitu gue tanya aja untuk geng duet yang di sini. Berapa banyak di antara kalian yang masih dalam tahap dating phase? How many of you are in your dating phase?
Matchmaking New York gue dengar. Oke, Lo nggak oke. perlu ulang. Oh Terus iya kan lanjut. ini dia sampai kamar mandi ya. Lupa Iya, benar. Ada Terus. tiga hard truth about dating. Yang pertama ada tuh Sinta Joan, oke? Yang pertama dia bilang chemistry fades, compatibility lasts. Jadi kalau lo dating, lo cuman rely on chemistry. Chemistry itu fleeting. Lo rasa sekarang, besok-besok bisa hilang. Oh, Yang ya? harus yes. Yang lo harus uber adalah compatibility. Compatibility itu adalah kecocokan kan? Oke, lanjut. Spark is easy, Iwet. Kan kita kan kalau dating, aduh nyari sparknya, nyari butterfly-nya. Tapi spark don't last. Apa yang bertahan? Yang disebut sebagai compatibility. Emotional safety. Apakah orang itu bisa memberikan emotional safety kepada lo? Mutual effort. Apakah kalian berdua put in the effort that is mutual in the relationship dalam proses pendekatan ini? Kalau yang satu kayak tadi teman gue, satu sibuk nyariin, satu enggak. Itu enggak mutual effort. What for? Itu mutual gourmet. Itu enak. 80.000 satu porsi. Lu bikin dong flash sale 11-11. Banyak dah pasti yang mau. Aduh nih untungnya tipis. Udah aja banyak omong. Oke, lanjut. Lanjut terus. Jadi yang harus dikejar adalah compatibility. Compatibility itu pertama adalah tadi Emotional safety. emotional safety. Lalu yang kedua adalah ininya ya, usahanya ya. Mutual effort. Oke, terus yang ketiga. Shared values. Nah, pertanyaan mengenai apa sih aspirasi hidup lo itu tuh akan ada di situ. Yes. Value hidup kalian tuh seperti apa sih gitu. Value hidup tuh kayak gini loh. Do you value companionship? Enggak sih. Oh ya berarti lu cuman mengisi waktu luang aja. Aku tuh nggak pengen punya pacar loh. Oh ya ngapain kita buang-buang waktu. Aku tuh nggak pengen kawin loh. Oh ya wes, aku nggak pengen punya anak. Oh oke, apakah lu pengen punya anak? Berarti kan nggak cocok gitu. Ya. Buat gue agama itu penting. Oh gue nggak percaya Tuhan, nggak kompatibel. Apakah value itu penting buat lo? You know stuff like that gitu. Terus dia bilang gini ya, mengenai compatibility juga ya, bukan sparks. Yang lasting adalah find a man that bring you peace, not chaos. Lanjut lagi. Jadi dia bilang kalau Itu dalam safety proses juga dong tadi. Yes. Emotional safety lagi tuh. Jadi Bring kalau dalam peace, not chaos. Bagus Not nih. chaos. Mel Robbins. Mel Robbins nih. Mel Robbins ya. Mel Robbins ya. Erika Suzanne. Oh iya, Erika Suzanne. Iya. Suzanne. Kalau saya Mel Gibson di film Braveheart. Oke. Lanjut. Terus habis itu. Terus karena kan dia bilang gini, kan ada orang ya Iwet ya, yang dalam dating phase gitu membuat kita bertanya-tanya, dia suka sama gue apa enggak sih? Aduh dia kok kadang hot, kadang cold, kadang nyari, kadang enggak, kadang galak, kadang baik. Itu kan tidak memberikan lu peace ya. Itu kan bring you chaos on your daily. Lo nungguin handphone lu bunyi apa enggak? It's not peace. Dia bilang tinggalin. Tinggalin. Ini lo lagi bercerita soal diri lo sendiri kah? Kayaknya. Sebuah refleksi ya. Ini ntar lagi ini ntar lagi jadi monolog Happy Salma nih gue rasa. Ibu Inggit Ganarsi bicara dalam sebuah monolog dalam busana kebaya kutu baru. Karena kalau lagi begini, sebuah konten adalah refleksi. Tapi bagus nggak? Bagus banget. Boleh gue lanjut nggak? Geng duet dapat sesuatu nggak dari obrolan ini? Boleh. Dapat Kak, dapat. Kita dapat kalau ini adalah sebenarnya refleksi alias kukuo Dev Hendrik. Kita dapat Kak. Yang gitu dong.
Terus abis itu, Terus, you know what, Iwet? Gue tuh seneng banget dapat ilmu-ilmu gini karena I suck at dating, you know kan? Gue tuh kalau dating adalah mata pelajaran hidup, I suck at it. I suck at it. Sementara kan sebenarnya hidup itu kan adalah school of life ya pada dasarnya ya. Terus abis itu lanjut lagi. Yang kedua, you attract what you believe and you deserve. Jadi, when you feel whole, when you feel worthy, you stop accepting anything less than you deserve. You will stop chasing potential and start choosing, this is important guys, and start choosing patterns that feel safe, calm, and aligned. Itu yang gue bilang sama teman gue tadi dari A sama B. Lo lihat, dari 2 minggu ini, pattern yang diberikan oleh 2 orang berbeda ini, mana yang membuat lo merasa tenang, merasa aman? Apakah A, yang membalas WhatsApp lo lama dan tidak pernah ada usaha, atau B, yang patternnya lo bisa lihat dan menenangkan buat lo? Make sense ya? Ini tuh sebenarnya adalah walaupun gue kadang-kadang suka kaget ya, kenapa geng duet tuh nanya masalah relationship sama Dave Henry. Udah jelas-jelas udah jelas-jelas dia tuh bodohnya setengah mati masalah relationship. Lah kalau nanyanya sama dia, itu ibarat kata apa tuh namanya, blind man leading blind, the blind leading the fool, the blind leading the fool. Nah, itu dia. Jatuhnya lu keangkut sama dia ke jurang. Jengong lu tanya sama dia. kata Judge gini, but coach don't play. Maksudnya coach don't play? Kan pelatih mah nggak turun di lapangan dong. Oh, cuma jago teori ya. Embet. Nah, gue sekarang bertanya sama lo. Yang ketiga terakhir boleh nggak? Ada terakhir. Tadi kayaknya 5. Baru 2. Oh, udah banyak banget ya. Oke. Lanjut. Terakhir, gue cepetin aja. Ini menurut aku punchline. Love grow through consistency, not intensity. Oke. Bertanya. Mengacu lagi kepada temen lo yang tadi. Di hari yang sama, dia melakukan A/B testing. Dating dengan 2 orang yang berbeda, si A sama si B. Secara fisik, dia suka sama yang A. Tapi ternyata setelah dijalanin A/B testingnya, yang dimakan sama algoritma yang B. Yang A dingin, yang B-nya make effort. Tapi temen lo ini sukanya sama A. Ya, sekarang gue bertanya. Kerap terjadi, orang kemudian melupakan dan mengabaikan semua teori yang lo sebutkan tadi karena dia udah suka sama yang A. Sehingga itu yang dia maksudkan dengan chemistry dan spark. Nah, itu dia. Tapi balik lagi, kalau nih gue tanya ke lo ya, apakah lo akan mengorbankan poin-poin yang lain karena lo berpegang pada because I like this person? Sementara udah tahu nih, lo nggak mendapatkan feel apa tadi, safety, emotional safety, consistency. Lalu kemudian lo nggak dapat make a peace, not chaos, nggak dapat shared value, lo nggak dapat. Tapi karena lo suka sama orang ini, lo kejar terus. Itu gimana kalau kayak gitu? Karena gue pernah melakukan itu. Ayam. Okay, good question. This is a very good example. My question to you is this, Iwet. Kata-kata lo, kalimat lo adalah gue pernah melakukan itu, past tense. How does the relationship now in your life? How does the relationship now? Maksudnya gimana tuh? Hubungannya jadi apa enggak? Enggak jadi. Oke. Jadi gini, berdasarkan teori dari Erika Suzanne tadi, ya, ini adalah konten bukan buku, guys. Nanti akan di-share di WhatsApp grup kita. Artinya adalah ketika kita sedang dalam masa penjajakan, poin-poin tadi tuh kalau bisa jadi checklist lo gitu ya.
Satu, oke, kan udah dibilang bahwa sparks sama chemistry itu fade, alias dia akan memudar. Tapi ada hal-hal yang akan tetap stay. Pertama adalah, apakah orang ini, compatibility itu yang paling penting. Compatibility ini di breakdown jadi apa aja? Satu, apakah orang ini memberikan emotional safety ke lo? Kalau itu udah nggak ada, jangan lanjut. Atau lanjutin. Lah, kan pilihannya ada kepada lo. Kalau lo senang membuat lo menderita dan berharap dan hidup dalam lalalen, silahkan. Tapi kalau lo ingin realistis, ya lo sadari. Itu kan yang kemarin konten Just Duet baru di drop episode paling baru di YouTube. Kita membahas mengenai empathy. Ya, aku tahu kalau teman-teman mau nonton, aku tahu mungkin Anda tidak akan mendapatkan kualitas suara yang sangat prima. We are very sorry, we are doing our best to make it good. Tapi kayaknya ruangannya sangat menantang dan semakin siang semakin berisik. We are very sorry. Tapi ada satu komentar geng duet. What I love from our content yang Just Duet, Iwet, itu adalah komentarnya tuh banyak banget dari geng duet. Jadi geng duet itu ikut terlibat di dalam obrolan itu, which we love. Ada satu komentar geng duet bilang begini, bicara mengenai empati mengacu kepada apa yang diajarin Abu Marlo. Kembali ke Abu Marlo. Abu Marlo bilang gini, lupakan empati, lupakan pengen menjadi orang baik atau orang benar. Jadilah orang sadar. Ketika lo kayak gue nih ngobrol sama lo, gue menjadi orang yang sadar, gue bisa menilai dengan baik apakah Iwet memberikan emotional safety. Apakah Iwet punya share value yang sama dengan gue? Kalau enggak, ya ngapain gue paksa? Tapi kalau emang gue naksir banget sama Iwet, ya secara sadar gue tetap memilih mau dating sama Iwet walaupun share value kita nggak sama, ya siap-siap patah hati, diterima dengan sadar. Nah, benar. Lanjut ya. Tadi checklist pertama adalah emotional safety. Lalu yang kedua adalah ini effort. Iya, emotional safety, mutual effort sama shared value. Lalu kemudian share value. Nah, share value ini menurut gua agak ngawang karena banyak yang bahkan belum tahu value dirinya apa. Ya, tapi at least kalau dua ini aja udah nggak kena checklistnya, lo mendingan berhenti sih. Iya. Shared value tuh, shared value tuh kayak gini, Wet. Kayak gue ya. One of my shared value adalah trustworthy. Gue apalagi kalau mengenai partner ya. Gue harus bisa percaya. Kalau gue nggak bisa percaya, bye. Buat apa? Goyah tuh gue. Nah kalau orang itu does not earn my trust, gue mundur. Mundur cantik. Setuju. Oke, tadi abis self value apa ya? Oh, itu kan poin yang pertama, yang dicari compatibility bukan chemistry. Compatibility turunannya adalah tadi itu ya, emotional safety, terus mutual effort, sama share value, itu compatibility. Yang kedua adalah you attract what you believe. Lu tuh harus menjadi stop chasing potential, chase pattern. Karena karena pattern di dalam hidup lo itu kan you attract what you believe. Kalau lo percaya lo orang yang layak dicintai, lo akan mendapatkan pola kehidupan lo adalah seperti itu. Lo lihat pola kehidupan lo kayak apa. Kalau emang ternyata lo nggak cocok dengan apa yang lo ingin, berarti belief lo yang harus diganti. Baru yang terakhir adalah consistency, bukan intensity. Bedanya konsistensi sama intensity itu gimana sih? Konsistensi gue tau lah ya, konsisten bahwa ya tadi itu 7.000 jam itu kan. Nah, iya kan. Intensity apa? Contohnya deh, Iwet. Kembali ke contoh teman gue itu tadi A sama B ya. Yang dating dengan dua orang gitu ya, A sama B. Si A ini contoh yang memberikan intensity. Date pertama intens, kejar, pepet. On that particular day aja udah terasa intensitasnya. Dia nge-book restoran the whole room. Wow. Intens kan, grandeur gitu. Udah di malam sebelumnya dikirimin tuh ke teman gue.
Menu makanan restoran besok ini, kamu mau pilih apa? Wow, edan. Intense gitu ya. Uh-uh. Datang tuh, presence-nya kayaknya anjrit, keren banget nih orang gitu. Very commanding, very intense. Itu intensity. Tapi the thing about intensity, setelah selesai date, nggak ada kabar. Intensity won't last. Yang satu nggak ada nothing grander. Datingnya juga cuma di kedai kopi, Bo. Abis itu nemenin dia ke supermarket belanja bulanan. Nggak ada yang grand. Biasa aja. Tapi abis itu konsisten. WhatsApp, telepon, ngajak ketemu. That's consistency. Bertanya, akhirnya temen lo pilih yang mana? A yang apa yang B? Nantikan di episode berikutnya. Kasih tahu sekarang kali. Nah, gini ya. Ini kan cerita udah berlalu hampir 2 bulan ya. Dan temen gue tuh gini, tapi gue tuh nggak secara fisik tertarik loh sama si B. Nggak ada chemistry kan berarti. Terus gue bilang gini, my advice to you adalah be open. Jangan dilawan apa yang lo rasa. Jangan dilawan apa yang lo rasa. Kalau lo gini, gue tuh nggak suka ya sama dia, dan dandannya jelek. Gue nggak suka ya rambutnya keriting. Gue suka yang rambutnya lurus. Gue nggak suka ya kukunya panjang. Gue nggak suka ya orangnya jorok. Gue nggak suka gitu. Lo akan resisten kan. Tapi if you are open to whatever come in your way, sadar, lo bisa jadi lebih jujur dengan apa yang lo rasakan. Pas sebulan sudah berlalu. Fast forward to today, temen gue sekarang udah rasa aman dan nyaman banget dengan cara pendekatan si B ini, Iwan. Dia yang tadinya merasa terganggu dengan apa sih nih dikit-dikit WhatsApp, apa sih nih doyan banget telepon. Dia sekarang merasa itu yang dia butuhkan dan dia menikmati. Oke. Dan dia jadi mulai, akhirnya end up-nya sama B ya. Dan dia mulai ada rasa, mulai yang sebel deh gue. Kenapa? Gue jadi nungguin dia WhatsApp. Nyariin. Iya. Ini bagus loh. Tadi kalimat lo bilang bahwa kalau lo bisa berhenti sebentar, diam, lalu kemudian lo jujur sama diri lo sendiri, itu akan menjadi jawaban dari kebingungan lo sebenarnya. Ya, ternyata banyak orang yang itu tadi maju terus, dia nggak berhenti, dia nggak look inside untuk tahu bahwa jawabannya ini. Good point. Oke, tolong nanti di-share di WhatsApp grup ya. Suzanne Erika, kebalik, Erika Suzanne. Ya. Tolong, minta tolong. Jangan lupa teman-teman untuk bergabung di grup WhatsApp kita ya. Jangan lupa ini baru 858.000 nih. Gimana nih? Kita punya target 1 juta likes, tidak tercapai nanti hari ini. Ya. Tapi I like that kind of content gitu karena it helped me learn new things. It helped me learn new things. Bagus. Gue setuju sama lo. It's so good. Bagus. When was the last time you went on a date, Iwat? When was the last time I went on a date? Udah lama banget ya kayaknya. Lu tipe yang kayak gimana kalau ngedating? Lu yang tipe mempersiapkan intensitinya gitu, lu pengennya mentok gaspol gitu, atau yang mengalir aja? Kayaknya yang pertama lagi. Kayaknya yang pertama lagi. Can you guess which type am I? Yang kedua. Joko Supriyanto bilang Iwat mah love bombing. Iya. Nah, love bombing will fade. Udah pasti, itu gue tahu. Gue sebenarnya ada penjelasan soal itu loh. Mengenai intensitas sama love bombing tadi. Apa tuh, Nek? Kita nantikan setelah pesan-pesan berikut ini. Dikit lagi kalau gitu kita tuntaskan ya. Ini gue baru kepikiran tadi ya, gue nggak tahu salah atau benar. Tapi gue terpikir,
Kenapa ada orang yang ketika di first date itu gesturnya grandeur, intens banget, dan suka love bombing? Ini kalau mengacu ke gue ya. Sebenarnya itu adalah bentuk dari pertahanan diri lo. Kalau konteksnya ke gue, pertahanan diri gue. Jadi gue build dulu temboknya, gue dulu yang bikin move, bukan lo. Jadi kalau ada apa-apa terjadi, ternyata nanti nggak jalan, gue udah puas bahwa gue udah melakukan sesuatu di depan lebih dari lo. Itu. Insecure, mungkin ya. Tapi insecure-nya lebih kepada hati dan perasaan lo. Gue nggak mau terluka, jadi ya udah di depan gue kasih dulu, gitu. Gue mah lancai banget, Wet, kalau lo went on a date. Secara sengaja gue melancaikan diri. Gue pernah I once went out. Gue abis nge-gym, gue nggak mandi, pakai baju olahraga. Lo tahu kan betapa kucelnya gue kalau abis nge-gym? Lo sengaja ya? Buat gue memang ini hari-hari gue. Lo harus lihat. I don't want to perform. Ya. Oke. Lucu ya? Sudah 1 juta likes. Kak Iwet beli bajunya di mana? Tadi ada yang bilang juga, Kak Iwet kok bajunya sama? Iya, ini aku beli di TikTok Shop. Harganya 45.000. Gue beli itu yang hitam. Gitu, gue beli yang putih. Gue beli banyak. I like this. Tapi agak very panas good for kan? Sport. Tentu. What do you expect, bro? 45.000, gila kali lo. Kalau lo protes, lo bilang bahannya kok gini, bahannya kok gitu. Bro, 45 rebana, 50.000 masih kembali 5.000. Lo gila kalau komplain. Gitu dah. Oke, kita pamit jam 8:05 hari Selasa. Have a very beautiful day. Sukses buat hari ini, lancar-lancar semuanya. Besok kita nggak siaran. Oh iya, besok izin karena gue harus ziarah ke Taman Makam Pahlawan. Ya gitu deh, ya. Tugas negara. Jadi besok, geng duet, Rabu kita nggak siaran, kita balik lagi siaran hari Kamis ya. Siap, gerak. Sampai jumpa lagi hari Kamis.